Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman IE, selamat datang di Klasi 5. Nah, pada Klasi 5 kali ini, kalian akan ditemani oleh aku. Perkenalkan, nama aku Vinka Yolanda Simangonsong, biasa dipanggil Vinka dari EP 2019. Oh iya, aku juga ditemani sama teman aku nih. Namanya Cindy. Halo Cindy. Hai Vinka, hai teman-teman, perkenalkan nama aku Cindy dari EKI 19. Pada kesempatan kali ini, aku dan Vinka akan memandu jalannya kelas IE Podcast yang mengangkat tema Analytical Thinking versus Creative Thinking. Nah, di setiap kelas IE, kita pasti punya pemateri yang keren kan? Kira-kira siapa sih Vin pemateri keren kita kali ini? Pasti dong, pemateri kita yang satu ini keren banget. Nah, buat teman-teman IE yang selalu stay tune di IG HMJIE FEB UB, pasti tahu nih. Tahu nggak Sin, pemateri kita ini kepala departemen BEM Kastrat loh, dan udah banyak banget ngisi webinar-webinar sebagai pemateri. Siapa lagi kalau bukan Kak Anindita? Langsung kita panggil aja kali ya Sin pematerinya. Oke, ayo Vin. Halo, Kak Anindita. Halo juga Vinka, Cindy. Halo juga buat pendengar sekalian. Perkenalkan ya, aku Anin dari Ilmu Ekonomi 2017. Gimana nih teman-teman Vinka, Cindy kabarnya? Kuliah online gimana? Alhamdulillah baik kok Kak. Iya nih, kita kuliah online sekarang. Tapi meskipun kuliahnya online, kita harus tetap semangat untuk ngejalanin hari-hari kita. Nah Kak, daripada kita gabut nih di rumah aja karena kuliah online, di sini kami mau ngajakin Kakak nih buat sharing-sharing. Kira-kira menurut Kakak apa sih itu creative thinking dan juga analytical thinking? Seperti kebanyakan orang, mungkin kita pernah dengar istilah critical thinking dan analytical thinking. Nah, akhir-akhir ini juga ada muncul nih istilah creative thinking. Dan ketiga istilah ini sering banget kita gunakan atau sering kita dengar secara bergantian ya. Banyak yang berasumsi bahwa critical dan analytical thinking ini adalah hal yang sama, padahal sebenarnya pendefinisian seperti itu tuh kurang tepat. Banyak juga yang mengartikan creative thinking, istilah baru tadi ini, sebatas kreativitas aja. Jadi di sini nanti kita bakal coba nge-breakdown analytical dan kreatif secara terpisah dan bagaimana hubungannya. Oh, jadi begitu, Kak. Tapi di sini aku masih bingung nih, Kak. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan dari creative thinking dan analytical thinking itu sendiri? Oke, definisi analitik atau analytical secara bahasa ya di kamus Merriam-Webster adalah separating something into component parts or constituent elements, yang mana bisa diartikan sebagai sebuah proses identifikasi atau penguraian fakta yang ada. Sedangkan kreatif, kalau kita sama-sama merujuk ke kamus Merriam-Webster tadi, kreatif itu didefinisikan sebagai marked by the power or ability to create sama manage so as to get around legal or conventional limits. Atau yang bisa kita highlight dari dua definisi tadi adalah adanya kemampuan untuk menciptakan dan melewati batas konvensional. Nah, proses kreatif ini itu memungkinkan kita mengeksplor connection, kemudian menghadapi tantangan baru dan mencari solusi yang gak biasa, orisinil, segar, karena kita coba berpikir secara out of the box gitu. Atau kita bisa menganalogikan secara sederhana, contohnya kita lagi makan kue nih. Nah, ketika kita makan kue, kita coba untuk mengidentifikasi bahannya apa aja, proporsi dari bahan-bahannya kira-kira apa, resepnya kayak gimana, dan proses pembuatannya seperti apa. Nah, sedangkan creative thinking itu kita kayak membayangkan tentang kue yang sempurna di pikiran kita dan kemudian menjadikan hal tersebut itu menjadi sebuah kenyataan yang bisa dinikmati oleh orang lain kayak gitu. Jadi ada proses imajinasi yang kita lakukan di situ.
Jadi dari penjelasan tadi yang bisa kita simpulin adalah kalau analytical thinking itu proses berpikir membangun informasi yang kompleks melalui proses pencacahan atau identifikasi fakta-fakta atau hal-hal yang terjadi dalam suatu fenomena. Nah, dari proses identifikasi tadi, kita bisa membangun informasi atau memberikan kesimpulan berbasis bukti. Sedangkan creative thinking atau berpikir kreatif merupakan proses untuk mewujudkan sesuatu yang baru melalui imajinasi. Tapi kita nggak mengabaikan bahwa kita juga memasukkan unsur fakta sebagai refleksi kritis atas imajinasi yang mau kita wujudkan. Jadi kayak gitu. Oke, berarti menarik sekali ya Kak antara analytical thinking dan juga creative thinking. Memang banyak orang yang masih belum tahu apa bedanya analytical thinking dan creative thinking. Oke Kak, tadi kan Kakak sudah memberitahu tuh apa perbedaannya. Nah, sekarang di sini kami ingin tahu nih, apa sih gunanya kita untuk belajar creative thinking dan juga analytical thinking? Oke, untuk guna kita belajar analytical thinking sama creative thinking sendiri, kalau misalnya kita mengacu pada top 10 skill in 2020 yang udah beredar dimanapun ya, di World Economic Forum atau yang lainnya itu, skill pertama yang paling tinggi dibutuhin itu adalah complex problem solving. Dan yang ketiga dan keempat itu ada tentang creativity dan people management, yang mana ini masih berkaitan dengan analytical dan creative thinking. Jadi kita dituntut untuk menjadi seseorang yang objektif dan solutif dalam memberikan sebuah keputusan atas fenomena yang terjadi kayak gitu. Nah, dengan adanya skill analytical thinking dan creative thinking yang kita punya, itu menjadi bekal yang sangat basic yang sangat bagus ketika kita mencoba mengambil keputusan, di mana kita mencoba mengobservasi atau melihat suatu fenomena secara mendalam, secara rinci melalui analytical thinking. Kemudian kita mencari solusi dari permasalahan itu melalui creative thinking, di mana kita memadukan antara fakta dan imajinasi atau ekspektasi yang kita inginkan seperti itu, sehingga hasil yang kita dapatkan juga bisa maksimal, solutif, dan tentunya nggak cuma itu aja gitu sih. Oke Kak, jadi kan di masa sekarang kita dituntut untuk menjadi lebih objektif dan solutif. Lalu bagaimana sih Kak cara kita untuk melatih analytical thinking kita dan creative thinking kita agar kita bisa menjadi lebih objektif dan solutif? Untuk melatih analytical dan creative thinking, kita bisa ngelakuin hal-hal sederhana, misalnya dengan aktif membaca. Nah, ini kita bisa baca apapun pokoknya, karena dengan membaca kita bakal memperluas khazanah pengetahuan kita, dan semakin banyak pertanyaan yang bakal muncul di pikiran kita ketika kita menghadapi suatu fenomena, sehingga kita mendapatkan informasi. Nah, ada juga nih cara lain, salah satunya adalah teman-teman yang suka main game itu bisa banget untuk main game yang tipenya tuh brain games gitu. Jadi kita di situ terbiasa untuk berpikir secara strategi. Jadi kemampuan berpikir analitis kita di situ mulai dilatih untuk melihat informasi-informasi yang ada, kemudian menyimpulkan fakta yang terjadi seperti apa, dan kira-kira tindak lanjut yang kita lakukan itu seperti apa. Selanjutnya, teman-teman juga bisa nih ngebiasain ketika melihat suatu fenomena atau suatu permasalahan, teman-teman coba mulai dengan brainstorming ide kreatif. Aku yakin dari setiap kita semua itu punya ide-ide liar yang suka muncul, dan pikiran-pikiran konyol yang gak ada hubungan pada awalnya, tapi setelah dipikir-pikir itu ternyata cuma masalah bagaimana caranya connecting the dots aja. Jadi semakin banyak pikiran yang muncul di benak kita, itu sebenarnya semakin besar potensi kita untuk menemukan ide-ide hebat. Jadi mulailah dengan cara brainstorming ide-ide kreatif bersama teman-teman sekitar atau berkontemplasi dengan diri sendiri. Kemudian kita bisa juga ngelakuin pemetaan pikiran setelah kita melakukan brainstorming tadi. Jadi pemetaan pikiran ini membuat bagaimana ide-ide liar tadi itu menjadi secara logis masuk ke dalam sebuah pola yang bisa kita terjemahkan ke orang lain kayak gitu. Nah, setelah dari pemetaan pikiran nanti, kita bakal
memunculkan nih uh, ide baru yang bisa teman-teman jalankan sebagai hasil dari observasi tadi, dari ide teman-teman tadi yang udah dikompilasikan. Sehingga ekspektasi yang teman-teman harapkan itu bisa muncul menjadi sebuah solusi dari permasalahan atau problematika yang teman-teman hadapi. Oke, ternyata banyak banget ya Kak cara untuk meningkatkan creative thinking dan analytical thinking. Tapi di sini kami masih bingung nih Kak. Tadi kan Kakak kasih tahu nih, salah satu cara untuk meningkatkan creative thinking dan analytical thinking adalah dengan banyak membaca. Nah, apakah dari Kakak sendiri ada rekomendasi nih buku seperti apa yang cocok untuk meningkatkan creative thinking dan analytical thinking? Apakah dengan buku novel itu dapat membantu kita juga Kak? Aku nggak punya sih sebenarnya rekomendasi buku tentang bagaimana cara mengasah analytical dan kreatif secara spesifik. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang novel, aku menyarankan teman-teman untuk baca novel-novel yang genrenya mungkin misteri atau investigatif atau mungkin novel yang bisa membuat teman-teman ikutan berpikir di dalamnya kayak gitu. Dan kalau buku sih terserah mau buku atau bacaan apapun, karena aku juga kadang nggak selalu baca buku ya, aku bacanya kadang artikel atau apapun yang pokoknya bacaan tersebut itu bisa mengembangkan skeptis kita sehingga kemampuan berpikir kritis kita itu dan berpikir analitis kita serta ide-ide kreatif itu bisa muncul kayak gitu sih. Oh ya, buat teman-teman juga yang mungkin agak kurang merasa bahwa membaca itu bukan passionnya, teman-teman juga bisa nonton film atau nonton drama ataupun nonton apapun. Cuma balik lagi ke konsepan awal, kita kan mau mengembangkan analytical dan creative thinking kita, otomatis yang ditonton itu harus relevan, yaitu mengembangkan skeptis kita terhadap suatu hal dan menambah wawasan kita sih kayak gitu. Jadi ya itu depends on kalian sendiri sih, passion kalian seperti apa gitu sih. Nah, bisa tuh mulai dari sekarang teman-teman buat baca buku, nonton film, sama main games yang bisa mengasah kreativitas and analytical thinking kita. Oke, tapi mau tanya lagi nih Kak, gimana caranya kita bisa berpikir creative thinking dan analytical thinking di saat kita sedang berada di titik jenuh? Karena mungkin ada suatu keadaan di mana kita harus mengambil keputusan dengan berpikir kreatif dan analytical thinking, tapi saat itu kita dalam kondisi yang tidak stabil dan berada di titik jenuh. Oke, dia lagi di titik jenuh ya. Coba kita analisis. Sebenarnya tujuan analytical thinking sama creative thinking ini kan untuk menyederhanakan kita atau mengefektifkan kita berpikir untuk mencari solusi. Nah, kalau misalnya kita lihat proses berpikir menggunakan analytical thinking, ini sebenarnya seperti menyederhanakan kompleksitas. Jadi kita tuh bakal ngumpulin informasi yang relevan. Jadi mungkin ini based on experience aku ya. Catat aja informasi-informasi yang kita dapetin kayak gimana. Terus digolongkan, identifikasi permasalahannya, kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber yang berbeda, mengumpulkan fakta dan bukti, terus kayak kita lihat logika dan penalarannya seperti apa. Nah, barulah kita bisa menggambar atau menguji kesimpulan sehingga kita punya kesimpulan akhirnya. Perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan analytical thinking, berarti kita juga di situ melibatkan critical thinking. Karena critical thinking ini adalah landasan untuk menuju ke analytical thinking. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan proses berpikir kreatif ya atau creative thinking, ini kan kita membawa sesuatu melalui imajinasi ya, melibatkan fakta dan ekspektasi kayak gitu. Jadi pokoknya fokus dulu untuk identifikasi masalahnya apa, identifikasi titik tanda tanya besarnya di mana, kemudian cari inspirasi aja yang sesuai kayak gimana, kita coba sisipkan, kita bayangkan, baru kita check and balance apakah ini bisa diterapkan di
permasalahan tersebut. Jadi sebenarnya sih kalau proses berpikir kreatif atau creative thinking ini lebih kayak kita mengingat-ingat lagi sebenarnya apa sih yang kira-kira bisa nyambung dan berhubungan, atau apa sih yang bisa menginspirasi kita dalam mengambil sebuah keputusan kayak gitu. Jadi ketika polanya udah terbentuk dari pemikiran-pemikiran atau ide-ide kita tadi, kita baru menghubungkan titik-titiknya tadi atau connecting the dots, yang akhirnya puncak utamanya adalah ide utamanya. Kayak kita tuh pasti dapat satu kayak aha, oh kayak gini ceritanya, oh kayak gini akhirnya. Itulah yang disebut dengan ide kreatif yang muncul dari creative thinking. Jadi kalau misalnya kita lagi stuck sih, usahakan jangan langsung berhenti di tempat, tapi coba pelan-pelan untuk jabarkan identifikasi masalahnya dan bergerak baru ke arah yang sebenarnya kita mau tuju tuh apa kayak gitu. Jadi jangan cuma didiemin aja. Itu sih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku mau tanya, untuk di dunia kerja, lebih penting mana sih Kak antara analytical thinking dan creative thinking? Wah, kebetulan aku belum kerja nih, gimana dijawabnya ya? Tapi maksud aku berdasarkan pengalaman aku ya, mungkin sedang di BEM selama ini, sebenarnya ukuran ketiga keterampilan critical, analytical, sama kreatif, atau kita lebih kerucutin lagi yang sedang kita bahas ini adalah analytical dan creative thinking ini, itu sebenarnya semuanya tuh diperlukan dalam dunia kerja kayak gitu. Seringkali kita kayak mendewakan salah satunya mungkin, tapi sebenarnya tuh tak satu pun dari kita itu berpikir secara kritis, analitis, atau kreatif 100% dari waktu ke waktu. Adapun saatnya kita tuh bakal menerapkan satu dan yang lainnya atau secara bersamaan, karena kita pasti bakal dapat keuntungan dari penggunaan itu tersebut. Jadi menurut aku sih disesuaikan aja sama kondisinya seperti apa. Yang mau dilakukan itu adalah inovasi, berarti kita gunakan creative thinking. Tapi kalau misalnya kita hanya untuk memecahkan permasalahan yang blunder di situ, berarti kita pakainya analytical thinking. Oke, berarti keduanya ini sama penting ya Kak, dan penggunaannya disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Untuk melakukan inovasi kita bisa menggunakan creative thinking, dan untuk memecahkan masalah kita bisa menggunakan analytical thinking, atau bahkan kita bisa menggunakan kedua-duanya. Nah Kak, biar teman-teman lebih paham nih, boleh nggak nih Kakak kasih contoh nyata? Kapan sih kita melakukan creative thinking dan analytical thinking? Apalagi sebagai generasi milenial atau mahasiswa. Oke, berarti ini studi kasus ya. Contoh untuk analytical thinking kita bisa lakukan ketika misalnya kita melakukan evaluasi dari sebuah proker yang udah kita jalani. Nah, pertama nih misalnya penontonnya dikit, misalnya kayak audiensnya dikit. Nah, kita identifikasi masalahnya dulu, kenapa nih dikit, kumpulkan faktanya. Misalnya, oh karena penjualan tiketnya nggak gencar nih. Oke, karena penjualan tiketnya nggak gencar, kita dapat poinnya. Terus kenapa nggak gencar? Oh, panitianya kurang taat sama SOP misalnya. Jadi kita mulai lagi nih menerapkan logika dan penalaran di situ. Kita evaluasi lagi nih, kenapa panitianya nggak menjalankan SOP dengan baik. Jadi kita evaluasi per sudut pandang, atau kita lihat opininya, kenapa pada akhirnya si panitia ini nggak gencar untuk melakukan penjualan tiket. Sudah melihat sudut pandang, kita identifikasi juga pola sebab akibat yang terjadi misalnya, dan kemudian kita juga menghilangkan kayak informasi-informasi yang nggak terkait dengan hal itu, sehingga kesimpulannya adalah oh si panitia mungkin si audiens mungkin sedikit karena panitianya ini kurang gencar. Solusinya adalah SOP yang diterapkan itu lebih ditekankan lagi kepada para panitia dan dijelaskan kenapa panitia harus menjalankan SOP marketing, urgensinya apa kayak gitu. Jadi dijelasin biar mereka paham. Jadi itu salah satu analytical thinking. Next, untuk creative thinking sendiri, contohnya misal nih ada kegiatan expo yang mau kita lakukan. Karena
terkendala pandemi, otomatis konsep dari expo ini sendiri harus kita ubah dong ke bentuk virtual. Nah, di sini menggunakan proses berpikir kreatif. Kayak gimana caranya? Pertama kita brainstorming dulu. Sebenarnya esensi dari expo ini seperti apa, yang mau diraih itu seperti apa. Kemudian kita coba nih bergerak melampaui dari apa yang diketahui. Kalau biasanya expo itu harus di suatu lokasi dengan banyak stand. Nah, gimana kalau misalnya kita bikin expo-nya online? Oke, mungkin terinspirasi dari webinar series misalnya. Nah, bisa juga tuh kita bikin expo series, tapi versi webinar kayak gitu. Jadi dari inspirasi yang kita dapatkan dari kegiatan lain itu membentuk pola sendiri untuk ide-ide baru yang bisa kita ciptakan. Akhirnya ngetren kan yang namanya expo online kayak gitu. Kita tinggal hubungin aja kayak webinar ada series, terus kita punya expo, itu bisa kita connecting the dots-nya aja. Jadi dari pengalaman pribadi atau dari pengetahuan, kita bisa menggabungkan konsep yang kita dapatkan tadi untuk menjadi sebuah media kreatif baru kayak gitu, atau menjadi sebuah inovasi baru kayak gitu. Tapi yang pasti teman-teman juga harus pastikan bahwa ide kreatif yang teman-teman ciptakan ini itu bisa direalisasikan di dunia nyata. Jadi jangan lupain juga bahwa di proses creative thinking teman-teman juga memasukkan unsur fakta ya. Jadi nggak cuma sekedar ekspektasi doang dipertimbangkan di situ. Nah, setelah mendengar studi kasus dari Kak Anin, pastinya teman-teman jadi lebih paham dong. Dan karena Kak Anin sudah menjelaskan apa itu creative thinking and analytical thinking, contohnya seperti apa, bagaimana pengimplementasiannya, berarti bincang-bincang kita udah di penghujung Klasi Podcast 5 nih. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia mendengarkan Klasi Podcast, dan terima kasih juga buat Kak Anin atas semua ilmunya dan sudah menyempatkan untuk menjadi pemateri kita di acara Klasi 5 ini. Nah, mungkin Kak Anin bisa menyampaikan closing statement-nya, Kak. Penutup dari aku, di lingkungan kerja yang sudah sangat advance ini, kita sangat butuh mengembangkan analytical dan creative thinking agar kita bisa menyesuaikan atau beradaptasi pada lingkungan kerja. Apalagi di World Economic Forum itu di dalam top 10 skill, complex problem solving itu menjadi salah satu skill yang sangat dicari di dunia kerja, sehingga membiasakan melakukan analytical atau creative thinking dalam memutuskan suatu keputusan itu menjadi suatu modal yang sangat berharga gitu ya. Nah, perlu juga digarisbawahi bahwa analytical dan creative thinking ini itu harus dilihat tujuannya ini sangat berbeda, sehingga untuk penggunaannya harus disesuaikan kepada kondisi masing-masing. Dan jangan lupa sebelum melakukan analytical dan creative thinking, pembiasaan seperti membaca atau mungkin menambah wawasan dari media yang lainnya itu juga perlu, karena itu sangat menunjang. Mungkin dari aku cukup itu aja. Cakep, bener banget nih kata Kak Ainin teman-teman. Jadi, yuk kita sama-sama tingkatkan skill berpikir creative thinking dan juga analytical thinking kita. Karena pastinya nanti akan sangat berguna untuk kita di masa sekarang dan juga ke depannya nanti. Oh iya, terima kasih Kak Anin atas ilmunya, dan sampai jumpa lagi. Sama-sama, makasih juga buat Vinka dan Cindy yang udah ngundang aku ke podcast ini. Sukses terus buat podcast lainnya, nanti pokoknya keren lah HMJE, good luck ya. Nah teman-teman, itu dia tadi dari Klasi 5 Podcast. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Vinka Yolanda Simangunsong, dan Anissa Cindy pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.